Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Teknologi Sediaan Semi-Solid dan Liquid jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, adapun tujuan kami yaitu ingin menjelaskan terkait materi yaitu tentang emulgator. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Abrahar Samuin selaku moderator dan rekan-rekan saya atas nama Alivia Yuniarti, ada Agnes Olivia, ada Saudari Fitria, dan ada Saudari Nur Arifah. Nah, adapun 6 pokok pembahasan yang kami akan bahas yaitu yang pertama tentunya latar belakang, yang kedua definisi tentang emulgator, yang ketiga tentang sifat-sifat emulgator, yang keempat tentang mekanisme kerja emulgator, dan yang kelima yaitu pembagian emulgator, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu kesimpulan. Nah, tanpa berlama-lama saya persilahkan untuk pemateri pertama Saudari Fitria untuk menjelaskan latar belakang dan definisi emulgator. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama mengenai latar belakang dari materi kami. Emulsi merupakan suatu sistem yang tidak stabil secara termodinamika dengan kandungan paling sedikit dua fase cair yang tidak dapat bercampur. Satu diantaranya didispersikan sebagai globula dalam fase cair lainnya. Ketidakstabilan kedua fase ini dapat dikendalikan menggunakan zat pengemulsi atau yang biasa disebut dengan emulgator. Menurut Anif 2007 dalam buku ilmu meracik obat, emulgator merupakan komponen penting dalam formula sediaan emulsi untuk menghasilkan dan menjaga kestabilannya. Emulsi selama penyimpanan dan pemakaian tanpa adanya emulgator, maka emulsi akan segera pecah dan terpisah menjadi fase terdispersi dan medium pendispersinya. Untuk itu, agar lebih memahami mengenai emulgator, maka pada pembahasan kali ini akan dijelaskan mengenai apa itu emulgator, sifat-sifat emulgator, jenis emulgator baik yang berdasarkan struktur kimianya maupun berdasarkan mekanisme kerjanya. Pada pembahasan kedua itu definisi emulgator. Menurut Robert Tungadi 2020 dalam buku Ilmu Teknologi Nano, Liquid, dan Semi-Solid, emulgator adalah bahan aktif permukaan yang menurunkan tegangan antar muka antara minyak dan air dan mengelilingi tetesan terdispersi dengan membentuk lapisan yang kuat untuk mencegah koalesensi dan pemisahan fase terdispersi. Emulgator atau yang biasa disebut juga dengan surfaktan menstabilkan emulsi dengan cara menempati antar permukaan tetesan dan fase eksternal dan dengan membuat batas fisik di sekeliling partikel yang akan berkoalesensi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Fitria. Nah, pemaparan selanjutnya tentang bagian yang ketiga dan yang keempat yaitu sifat-sifat emulgator dan mekanisme kerja emulgator yang akan disampaikan oleh Saudari Agnes Olivia. Kepadanya dipersilahkan. Sifat-sifat emulgator yang pertama harus efektif pada permukaan dan mengurangi tegangan antar muka. Yang kedua, harus diabsorpsi cepat di sekitaran tetesan dispersi sebagai lapisan kental yang dapat mencegah koalesensi. Yang ketiga, memberikan tetesan-tetesan yang potensial listrik yang cukup sehingga terjadi saling tolak-menolak. Yang keempat, harus meningkatkan viskositas emulsi. Dan yang terakhir, yang kelima, harus efektif pada konsentrasi rendah. Next, mekanisme kerja emulgator. Yang pertama, penurunan tegangan permukaan. Peran zat pengemulsi sebagai lapisan antar muka adalah yang paling penting. Ini dapat dilihat dengan jelas bila seorang memperhatikan bahwa banyaknya polimer dan padatan yang terbagi halus tidak efisien dalam menurunkan tegangan antar muka, membentuk batasan antar muka yang baik, bertindak untuk mencegah penggabungan dan berguna sebagai zat pengemulsi. Yang kedua, pembentukan lapisan antar muka. Pengemulsi membentuk lapisan tipis monomolekuler pada permukaan fase terdispersi. Hal ini berdasarkan sifat amfifil atau suka minyak dan air, dan pengemulsi yang cenderung untuk menempatkan dirinya pada tempat yang disukai. Yang ketiga, penolakan elektrik. Lapisan yang sama dapat menghasilkan gaya listrik tolak
antara tetesan yang mendekat. Penolakan ini disebabkan oleh suatu lapisan listrik rangkap yang dapat timbul dari gugus-gugus bermuatan listrik yang mengarah pada permukaan bola-bola yang teremulsi minyak dalam air. Potensial yang dihasilkan oleh lapisan rangkap tersebut menciptakan suatu pengaruh tolak-menolak antara tetesan-tetesan minyak sehingga mencegah penggabungan. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Agnes Olivia. Kami ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya saya persilakan Saudari Nur Arifah untuk menjelaskan dari pembagian emulgator berdasarkan struktur kimianya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu pembagian emulgator. Berdasarkan struktur kimianya terbagi menjadi bahan pengemulsi sintetik yang terdiri dari 3. Pertama itu anionik yang bermuatan negatif. Contohnya natrium, kalium, dan garam-garam amonium yang berasal dari oleat ataupun laurat. Nah, rasa dari pengemulsi ini tuh tidak menyenangkan dan dapat mengiritasi saluran pencernaan. Selanjutnya itu kationik. Nah, kationik ini bermuatan negatif, yang dimana kationik ini memiliki fungsi sebagai bakterisida dan sebagai anti-infeksi yang terdapat pada lotion maupun krem. Contohnya itu amonium quaternary. Next slide. Selanjutnya itu non-ionik. Nah, non-ionik ini memiliki keseimbangan antara molekul hidrofilik dan limfofilik. Pengemulsi ini memiliki sifat pembasahan yang sangat baik, memiliki stabilitas tinggi tanpa terionisasi dalam air. Contohnya itu ester polisorbat, ester sorbitat, dan polisorbat. Nah, selanjutnya itu bahan pengemulsi alam. Yang pertama, pulvis gummi arabicum atau yang biasa disebut dengan gum arab. Nah, pulvis gummi arabicum ini diperoleh dari eksudat tanaman aknesia, dapat larut dalam air, dapat larut dalam alkohol, dan bersifat asam. PGA biasanya digunakan untuk emulsi tipe oil in water. Pada umumnya, jika tidak digunakan lain, maka PGA yang digunakan itu sebanyak 1/2 dari jumlah minyak, dengan airnya itu sebanyak 1,5 berat PGA untuk dijadikan korpus emulsi. Next slide. Nah, jika dinyatakan lain, maka untuk lemak-lemak padat itu jumlah PGA-nya sama banyak dengan lemak padat. Minyak atsiri, jumlah PGA sama halnya dengan minyak atsiri. Resini, jumlah PGA-nya itu 1/3 dari berat resini. Untuk minyak lemak, jumlah PGA-nya itu 1/2 dari berat minyak lemak. Dan untuk kores asili itu jumlah PGA-nya itu 30% dari berat oleum iokares. Dan terakhir itu balsam jumlah PGA-nya itu sama banyak. Next slide. Yang kedua, chondrus. Nah, chondrus ini biasanya digunakan untuk emulsi minyak ikan. Chondrus ini berasal dari Chondrus crispus atau Gigartina moniosa. Dapat larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, dan bersifat basah. Chondrus ini biasa disebut dengan karagen, merupakan derivat dari polisakarida sehingga mudah dirusak oleh bakteri sehingga memerlukan penambahan bahan pengawet dalam penggunaannya. Yang ketiga itu teragakan. Nah, teragakan ini merupakan eksudat dari tanaman Astragalus gumifera. Teragakan ini berfungsi sebagai pengental, bukan sebagai koloid pelindung, sehingga masih diperlukan tambahan emulgator seperti PGA. Adapun jumlah teragakannya itu 1/10 dari jumlah gum PGA. Algin. Nah, algin ini diperoleh dari beberapa spesies ganggang laut. Algin ini merupakan senyawa organik yang mudah mengalami fermentasi bakteri, sehingga suspensi 14 dengan algin memerlukan bahan pengawet. Adapun kadar yang digunakan itu sebanyak 1 hingga 2%. Yang kelima itu pektin. Nah, pektin ini dapat menghasilkan emulsi baik dan stabil dengan mekanisme yang sama dengan gum arab, namun dengan konsentrasi yang lebih kecil. Next slide. Natron CMC yang merupakan emulgator yang digunakan agar terbentuknya emulsi yang stabil. Umumnya kadar yang digunakan itu sebanyak 0,5% sampai 1%. Adapun untuk airnya itu sebanyak 20 kali beratnya. Yang ketujuh, kuning telur. Kuning telur ini mengandung lecitin. Nah, lecitin inilah berfungsi sebagai emulgator.
Dengan tipe oil in water, zat ini mampu untuk mengemulsikan minyak lemak 4 kali beratnya dan minyak atsiri 2 kali beratnya. Next slide. Adapslanine. Nah, adapslanine ini mengandung kolesterol dengan tipe water in oil dan banyak dipergunakan untuk pemakaian luar. Penambahan emulgator ini akan menambah kemampuan minyak untuk menyerap air. Dalam keadaan kering dapat menyerap 2 kali beratnya. Yang ke-9, magnesium aluminium silikat atau yang biasa dengan disebut figum. Nah, figum ini adalah senyawa anorganik yang terdiri dari garam-garam magnesium dan aluminium. Emulgator ini adalah tipe emulsi oil in water. Untuk pemakaian luar biasanya digunakan sebanyak 1%. Selanjutnya itu bentonit. Nah, bentonit ini adalah silikat yang dapat mengabsorpsikan sejumlah besar air sehingga membentuk massa seperti gel. Untuk tujuan sebagai emulgator dipakai sebanyak 5%. Dan yang terakhir itu agar-agar. Nah, agar-agar ini untuk menambah kekantalan dari emulsi gum Arab. Adapun kadar yang digunakan itu sebanyak 2%. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pembagian emulgator atau jenis emulgator berdasarkan struktur kimianya dari Saudari Arifa. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alfia Yuniarti tentang pembagian emulgator atau jenis emulgator berdasarkan mekanisme kerjanya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya lanjutkan, yaitu adapun jenis dari emulgator terbagi menjadi 3 berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama yaitu adsorpsi monomolekuler, bekerja dengan cara menurunkan tegangan antarmuka dengan cara membentuk film monomolekuler. Film ini membungkus tetes terdispersi dengan cara suatu lapisan tunggal yang seragam berfungsi untuk mencegah bergabungnya tetesan. Idealnya film ini harus fleksibel sehingga membentuk kembali jika pecah atau terganggu. Selanjutnya, mekanisme yang kedua yaitu adsorpsi multimolekuler. Hal ini dilakukan dengan cara seperti salah satunya koloid hidrofil, dengan cara membentuk film multimolekuler pada antarmuka tetesan dan serta dapat mencegah koalesensi. Film multimolekuler ini bersifat hidrofil sehingga cenderung membentuk minyak dalam air. Selanjutnya, mekanisme yang ketiga yaitu adsorpsi partikel padat. Hal ini dilakukan dengan cara partikel padat yang halus dibasahi oleh minyak dan air dan akan menyebabkan membentuk suatu film partikel halus di sekeliling tetes terdispersi pada antarmuka sehingga dapat mencegah koalesensi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari teman kelompok kami. Kurang lebihnya memaafkan dan izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami. Nah, yaitu emulgator adalah bahan aktif permukaan dan yang menurunkan tegangan antar muka, antar minyak, dan antar air, serta mengelilingi tetesan terdispersi dengan membentuk lapisan yang kuat untuk mencegah koalesensi dan pemisahan fase terdispersi. Mekanisme kerja emulgator terdiri dari penurunan tekanan permukaan, pembentukan lapisan antarmuka, dan penolakan elektrik. Pembagian emulgator terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan struktur kimia dan berdasarkan mekanisme kerja. Berdasarkan struktur kimia terdiri dari bahan pengemulsi sintetik dan bahan pengemulsi dari alam. Sedangkan berdasarkan mekanisme kerja terdiri dari absorpsi monomolekuler, absorpsi multimolekuler, dan absorpsi partikel padat. Untuk pertanyaannya silahkan lewat kolom komentar di bawah ini, dan untuk jawabannya silahkan ditunggu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua.